Anda bisa bayangkan, kalau meterai ketujuh belum tersingkap, belum terbuka, maka firman Tuhan yang diucapkan oleh Rasul Paulus belum genap. Apa itu? Jika yang sempurna telah tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Berarti Anda belum mendapatkan kesempurnaan jika demikian. Hal yang kedua harus Anda pahami. Jika meterai ketujuh belum tersingkap, apakah mungkin Anda bisa berada di ruang Maha Kudus? Sedangkan di ruang Maha Kudus adalah Kristus sendiri. Dan Dia adalah kesempurnaan itu sendiri. Ada amin? Dan Nabi sudah mengatakan, Alkitab dimeteraikan oleh 7 meterai, dan semuanya sudah tersingkap. Misteri-misteri Kristus yang dulunya tersembunyi sudah tersingkap di dalam meterai-meterai. Ada amin? Haleluya. Dan Nabi kemudian mengatakan, apakah masih ada yang tersembunyi? Maka Nabi menjawab, perhatikan Wahyu 10. Apakah masih ada yang tersembunyi? Lihat Wahyu 10. Wahyu 10 adalah pembukaan meterai-meterai. Dan di Wahyu 10 dikatakan gulungan kitab yang terbuka. Yang dulunya di meterai kelima dan di zaman Daniel, gulungan kitab tersebut termeterai dengan 7 meterai, bukan 8. Juga bukan 6. Tapi di Wahyu 10 dikatakan di tangan malaikat yang besar itu yang turun dari surga, di tangan dia adalah gulungan kitab yang terbuka. Mengerti? Jadi kalau gulungan kitab itu dulunya termeterai dengan 7 meterai dan kemudian di masa ini, sesudah Nabi tiada, orang-orang masih berkata, meterai ketujuh belum terbuka, tidakkah Anda akan melihat sebuah gulungan yang lucu? Bisa menangkap? Kira-kira kalau Anda praktekkan gulungan itu ada 7 meterai, di Wahyu 10 dikatakan gulungan itu terbuka, tapi orang bilang meterai yang satu belum terbuka. Tidakkah Anda mendapati sebuah bentuk gulungan yang lucu? Bisa nangkap Anda? Secara logika manusia saja sudah tidak masuk akal. Apalagi kalau kita berbicara dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah sangat tidak masuk akal lagi bagi mereka yang tidak dipredestinasi untuk memakan gulungan kitab yang terbuka. Atau bahasa halusnya, masih buta sementara. Ya, karena siapa tahu dengan cara saya mengucapkan seperti ini, orang-orang ini akan mendengar dan mata mereka akan terbuka. Saya bukan menentang mereka, saya mengasihi mereka. Jadi jangan asal mendengar suara orang. Buktikan dari Kejadian sampai Wahyu. Brother Branham sudah mengajarkan, untuk membuktikan sebuah kebenaran, Anda tidak boleh bersandar hanya dengan satu ayat firman. Anda harus bergerak dari satu nas ke nas yang lain, ke nas yang berikutnya, ke nas yang lain, ke nas yang berikutnya. Puji nama Tuhan. Glory. Jika yang sempurna telah datang, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Amin. Lukas 17, anak manusia akan menyatakan dirinya. Sama seperti di zamannya Nuh dan di zamannya Lot. Anak manusia huruf besar, Lukas 17. Dan Brother Branham mengatakan, Lukas 17 sudah ada di sini. Lukas 17, Maleakhi 4 membuktikan bahwa Lukas 17 sudah digenapi. Haleluya. Jadi kalau meterai ketujuh belum tersingkap, berarti Lukas 17 baru 90% genap. Apakah ada ayat mendukung untuk hal itu? Tidak ada. Sebuah penafsiran
intelektual manusia yang menghasilkan kepercayaan yang seperti itu di tengah-tengah kita. Adalah untuk menyesatkan dan membingungkan orang-orang yang tidak dipredestinasi. Lihat, di Wahyu 9 tidak tertulis, tidak tercatat meterai-meterai. Makanya supaya orang-orang ini yang diurapi dari Wahyu 9 tidak terlihat anti pesan, maka mereka mencomot 6 meterai. Dan mengatakan, meterai 7 belum, 6 sudah. Bisa mengerti? Supaya mereka tetap terlihat bahwa mereka tetap di kalangan pesan. Bisa paham? Saya bawa Anda di luar pesan. Anda melihat begitu banyak gereja-gereja Kristen. Kalau pengkhotbah Kristen dari sebuah organisasi tertentu mengkhotbahkan di luar Alkitab, maka akan langsung terlihat bahwa memang dia bukan Kristen, kan? Paham? Makanya supaya dia tidak terlihat dia bukan Kristen, dia harus pakai Alkitab, tapi dia khotbahkan dengan caranya sendiri, dengan pemikirannya sendiri, tetapi tujuannya adalah untuk sebuah penyesatan. Dan siapakah bapa penyesat dan bapa dusta? Setan. Dan Wahyu 9 dihuni oleh setan, Apolion dan Abaddon. Tapi Wahyu 10 adalah oknum yang turun dari sorga, yang di atas kepalanya adalah pelangi, dan awan menaungi dia. Dan dia mengumandangkan dan bersuara, mengaum, dan 7 suara guru berkumandang. Dan di zamannya malaikat yang ketujuh di akhir zaman, maka misteri ketujuh guru tersingkap. Haleluya, ada berapa guru? 7. Ada berapa meterai? 7. Jadi kalau yang terbuka 6 meterai, berarti 7 guru gimana? Guru yang ketujuh belum. Mana ada ayatnya? Guru yang ketujuh. Brother Branham tidak pernah berbicara tentang guru 1, guru 7. Renungkan hal-hal itu. Berarti kalau meterai ketujuh belum terbuka, berarti guru belum terbuka. Kalau guru belum terbuka, Brother Branham mengatakan, ketujuh guru mengumandangkan suaranya adalah untuk membangunkan mempelai wanita. Berarti kalau meterai ketujuh belum terbuka, ketujuh guru belum tersingkap, berarti mempelai wanita masih tidur. Tidur di mana? Di dalam denominasi-denominasi yang mati. Berarti Anda pun masih tidur. Haleluya. Tapi kalau tidur kok khotbah? Macam mana itu orang Medan bilang? Macam mana itu? Anda tidur tapi kok khotbah? Khotbahnya pesan lagi. Mana bisa orang tidur khotbah? Amin. Terpuji nama Tuhan. Lihat. Penafsiran manusia hanya menghasilkan penyesatan di mana-mana. Mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan dari nas ke nas, dari nas ke nas, dari nas ke nas. Dari kutipan ke kutipan, dari kutipan ke kutipan. Karena mereka hanya puas dengan doktrin-doktrin Alkitab. Doktrin tentang lahir baru, tentang baptisan air, tentang kealahan, tentang predestinasi, tentang panggilan dan pilihan, tentang keselamatan, tentang penebusan. Semuanya adalah tertulis di Alkitab. Para teolog membaca itu, para teolog mengerti hal itu. Mengerti yang saya maksudkan? Tapi sekarang Anda dibawa untuk naik melampaui 7 zaman gereja. Anda sedang dibawa naik untuk keluar dari bumi Anda. Karena 7 zaman gereja lah di bumi. Anda sedang dibawa masuk oleh pelayanan Efesus pasal 4. Kepada Wahyu pasal 4. Glory. Dan di Wahyu pasal 4 terlihat bahwa pelangi itu tidak lagi setengah melengkung. Tapi pelangi itu mengelilingi tahta. Glory. Amin. Dan Brother Branham mengatakan, di manakah tahta Allah itu?
di dalam hati orang percaya. Dan siapakah yang duduk di tahta Allah? Yesus Kristus. Makanya mempelai wanita, Anda menjadi Mesias-Mesias kecil. Orang-orang yang diurapi. Ada amin? Dan di perjanjian lama di bait suci, di manakah tahta itu? Di ruang maha kudus. Jadi kalau meterai ketujuh belum tersingkap, berarti Anda belum berada di ruang maha kudus. Ada amin? Renungkan semuanya itu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Penafsiran manusia hanya menghasilkan penyesatan, brother and sister. Saya berharap Anda yang mengikuti Zoom di sini, hentikan untuk mendengarkan pengkhotbah-pengkhotbah yang lain. Kalau memang pengkhotbah yang itu pandai mengajar, ikutin saja dia. Nggak usah ya di bawah pengembalaan saya. Karena saya bukan menggembalakan untuk mengumpulkan orang. Saya menggembalakan jiwa-jiwa untuk dibawa naik dan melihat Yesus Kristus dan masuk dalam perjamuan kawin malam anak domba. Amin. Mulialah nama Tuhan. 7 guru diperdengarkan, 7 materai disingkapkan.